Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurullah, Bapak Sadiana, sama kepala sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SDN 1 yang saya hormati. Perkenalkan, pada hari ini saya akan melakukan kegiatan disertasi terkait dengan budaya positif. Sebelum saya masuki materi tentang budaya positif, sebenarnya budaya positif ini sudah ada dan sudah dijalankan di sekolah kita. Tapi untuk lebih jelasnya lagi, kita akan ulas bersama apa itu budaya positif. Sebenarnya saya mau tanya, kira-kira budaya positif itu apa ya? Yang dimaksud dengan budaya positif apa? Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik. Budaya itu merupakan kebiasaan. Budaya positif berarti budaya apa? Kebiasaan yang positif. Selanjutnya, sebelum masuk ke sini, kira-kira budaya positif itu penting tidak ya dijalankan? Penting ya? Iya, budaya positif itu penting sekali dijalankan, tidak hanya di sekolah kita, tapi di semua sekolah atau instansi yang lain. Karena apa? Dengan budaya positif tersebut bisa menumbuhkan motivasi intrinsik atau motivasi diri, dan itu bisa berlaku untuk kita sebagai pendidik dan juga nantinya kita sebarkan pada peserta didik kita, anak didik kita, supaya menjadi manusia yang berakhlakul karimah, luhur sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang sudah digaungkan. Selanjutnya, Bapak Ibu, ada beberapa konsep inti yang terdapat dalam budaya positif. Di antaranya yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, atau istilah lain adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Sebelum kita bahas tentang perubahan paradigma baru ini, pastinya Bapak Ibu Guru pernah mendengar yang namanya pembelajaran berpusat pada murid atau pembelajaran yang berpusat pada guru. Itu maksudnya apa ya kira-kira? Pembelajaran yang berpusat pada murid. Iya. Pembelajaran yang berpusat pada murid itu menitikberatkan kepada kemampuan siswa, memberi ruang kepada peserta didik untuk mengeksplor kemampuannya. Terkadang dan bisa dilihat selama ini kita lebih melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada guru, di mana guru itu yang mendominasi dari pembelajaran tersebut. Akan tetapi di sini terjadi perubahan dalam pembelajaran yang awalnya berpusat pada guru, kemudian beralih pada pembelajaran yang berpusat pada murid, dan itu bisa dilaksanakan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Sehingga apa? Sehingga murid dapat belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Iya. Selanjutnya adalah terkait dengan perubahan paradigma baru tersebut terjadi miskonsepsi tentang teori kontrol, di mana yang pertama yaitu kalau
selama ini kita kan berpusat pada guru, akhirnya apa? Konsep ini dari budaya positif itu belum bisa dilaksanakan. Yang pertama, guru mengontrol murid. Istilahnya apa? Kita yang punya kuasa, jadi bisa mengontrol siswa sesuai dengan keinginan kita. Kemudian penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Sikap ramah, sikap memberikan maaf tanpa melakukan pendidikan itu ternyata bisa berdampak negatif juga terhadap anak. Anak menjadi lebih menyepelekan, boleh dimaafkan. Kemudian yang ketiga adalah kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat memakan karakter. Dengan mengkritik tanpa ada didahului dengan penjelasan, itu akan membuat seseorang menjadi merasa bersalah dan nantinya pasti akan timbul rasa kekecewaan. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selama ini kita merasa kita sebagai pendidik berarti orang dewasa, merasa punya kuasa untuk memaksa murid kita melakukan sesuatu yang kita inginkan, melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita. Ternyata itu salah. Karena apa? Anak punya kebutuhan sendiri-sendiri. Kemudian selanjutnya terkait dengan paradigma perubahan pembelajaran tadi ada dua teori, yaitu teori stimulus respon diubah menjadi teori kontrol. Di sini ada beberapa perbedaan. Yang pertama adalah menurut teori stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita itu sama. Tapi menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Jelas ya, anak memiliki perbedaan atau keunikan masing-masing, sehingga punya kebutuhan masing-masing. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tapi menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda karena punya pikiran, jadi punya pandangan sendiri-sendiri, tidak mungkin sama satu dengan yang lain. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Itu menurut teori stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau teori kontrol itu kita lebih menghargai, memahami pendapat orang lain, jadi tidak memaksakan pendapat kita terhadap orang lain. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kadang kalau ada anak yang melakukan kesalahan, kita langsung menganggap bahwa dia salah. Tapi kita lupa bahwasanya jarang melakukan atau menanyakan kenapa si murid itu melakukan itu. Padahal pastinya ketika melakukan seperti itu ada tujuan. Yang selanjutnya, menurut teori stimulus respon, orang lain bisa mengontrol kita. Sedangkan menurut teori kontrol, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita, karena kita yang paham tentang diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain. Yang selanjutnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sudah terkait dengan di atasnya. Kemudian Maksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Sedangkan menurut teori kontrol, kolaborasi dan komunikasi menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Ya, ketika kita menyelesaikan masalah, diharapkan tidak langsung menganggap bahwa si murid itu bersalah, tapi diadakan kolaborasi dulu serta komunikasi, dicari tahu mengapa dia melakukan seperti itu. Kemudian dibimbing untuk mencari solusinya. Selanjutnya,
model berpikir menang salah. Kalau kontrol, model berpikir menang. Pastinya Bapak Ibu pernah mendengar istilah building solution gitu. Itu yang sebenarnya yang harus kita terapkan ketika menghadapi siswa yang melakukan kesalahan. Tidak langsung ngejudge, tapi harus dicari alasannya dan solusinya. Oke, sampai di sini masih semangat ya Bapak Ibu? Sampai di mana enggak? Selanjutnya adalah disiplin positif. Disiplin ini berasal dari kata disiplina, yang artinya adalah belajar. Disiplin positif ini mengacu pada disiplin diri, yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diakui. Dari disiplin diri ini akan muncullah disiplin positif, yaitu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Dari sini lebih menekankan pada motivasi intrinsik dari siswa tersebut, jadi tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor luar. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kewajiban universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Memunculkan motivasi diri itu kadang-kadang kita sendiri susah ya, apalagi sama anak. Tapi dengan adanya bimbingan, dengan adanya pendampingan, insya Allah bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan dalam disiplin positif. Nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi semua nilai kebajikan itu berlaku untuk semuanya, tidak menganggap dia beragama apa atau dari suku mana. Semua berlaku tentang nilai kebajikan tersebut. Nah, contoh nilai kebajikan itu sudah banyak sekali, di antaranya pada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Selanjutnya juga saya mengambil dari Ibu Primary Years Program. Di situ juga mencantumkan beberapa nilai kebajikan, antaranya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, dan sebagainya. Ada juga dari 9 pilar karakter, di mana di situ juga disebutkan kebajikan-kebajikan yang tertuang dalam 9 pilar karakter, yaitu cinta Tuhan dan segala penciptaannya, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, sampai dengan kedamaian dan kesatuan. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita memasuki materi tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Sering kita melihat ketika kita melakukan pelajaran, ada anak yang ngantuk, ada anak yang tentunya gelosor. Kalau kita melihat kan gemes ya, juga kan ya. Padahal itu kita tidak boleh bicara karena itu malas. Tapi harus dicarikan dulu apakah dia ngantuk, capek ngantuknya itu karena belum sarapan atau karena sakit, tidur, ya. Itu harus dicari tahu dulu.
Ya, karena apa? Oh ternyata dia belum sarapan. Berarti kalau dia belum sarapan, kebutuhan dia, salah satu kebutuhan dia yaitu bertahan hidup belum terpenuhi. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa terima. Ya. Anak pengennya didengarkan, pengennya disayang, itu pasti ada melakukan hal-hal yang bisa ini mendapatkan perhatian dari kita. Kemudian penguasaan ini terkait dengan pengakuan diri, ingin menunjukkan dirinya, ingin memperlihatkan bahwa ini loh aku, seperti itu. Kemudian kebebasan ini terkait dengan keinginan anak untuk melakukan hal yang diinginkan. Kita tahu bahwa pembelajaran, gaya belajar anak itu berbeda-beda. Ada berapa gaya belajar ya anak itu? 3. Apa saja ya? Visual, auditory, dan kinesthetik. Nah, kita harus mengidentifikasi murid kita apakah dia termasuk visual, auditory, ataupun kinesthetik. Jadi pembelajaran nanti disesuaikan dengan gaya belajarnya murid kita tersebut. Jadi anak-anak bisa merasa nyaman ketika pembelajaran itu sesuai kebutuhan. Yang selanjutnya adalah kebutuhan kesenangan. Perlu disadari bahwasanya kodrat anak itu adalah bermain. Jadi terkadang anak-anak dalam belajar itu pengennya main terus. Ya, pintar-pintarnya kita berarti harus menyajikan pembelajaran yang itu bisa menyenangkan anak. Misalnya dengan permainan atau disisipi dengan ice breaking, nyanyi. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi tadi ya dorongan, motif tujuan melakukan sesuatu. Ada 3 tujuan dari perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti ini termasuk motivasi dari luar atau ekspresi. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang. Jadi anak melakukan sesuatu itu karena ingin mendapatkan hadiah, mendapatkan penghargaan. Jadi belum dari dirinya sendiri. Berarti termasuk motivasi ekspresi. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan inilah yang ingin kita tumbuhkan, yaitu motivasi intrinsik anak tersebut sudah bisa menghargai dirinya sendiri. Tanpa harus ada paksaan, harus ada hukuman atau penghargaan dari orang lain, dia akan selalu berbuat yang baik. Selanjutnya konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada 2 indikator, yaitu yang termasuk disiplin dengan identitas gagal, yaitu hukuman dan penghargaan. Adapun hukuman sendiri itu ada beberapa sifat yang termasuk hukuman, yaitu pertama menyakitkan. Ya pasti kalau dihukum itu rasanya menyakitkan. Kemudian timbul rasa tidak nyaman, apalagi kalau dihukum di depan teman-temannya. Kemudian bersifat memaksa. Kalau hukuman itu kan bersifat memaksa, tanpa memberikan kesempatan untuk mereka menjelaskan. Kemudian dengan hukuman, karena takut hukuman, mereka akan cenderung menyembunyikan kesalahan. Jadi takut nanti dimarahi, akhirnya dia tidak jujur. Kemudian murid juga menjadi rendah diri karena dihukum, dilihat teman-temannya, apalagi sampai dibully teman-temannya, itu menjadikan anak rendah diri. Bisa jadi bahkan yang paling fatal bisa jadi trauma. Kemudian yang kedua adalah penghargaan. Penghargaan ini ternyata juga tidak efektif karena bisa merusak hubungan, menimbulkan iri, bukan dari
lain. Kemudian juga mematikan kreativitas karena ingin melakukan sesuatu berdasarkan penghargaan yang sudah dikasihkan dulu, berarti seperti itu, padahal bisa dikembangkan lagi. Jadi bisa kreativitasnya terhukum, tidak bisa loss. Kemudian menghukum dengan sistem ciri-ciri restitusi, yaitu tadi sebutnya. Restitusi itu merupakan tawaran, ya, tawaran untuk menyelesaikan masalah, bukan paksaan. Kita tidak bisa memaksa anak untuk melakukan kebaikan dari kesalahannya dengan cara kita, tapi dituntut anak untuk bisa memperbaikinya sendiri. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, jadi diri anak itu sendiri. Restitusi mencari kebutuhan dasar dari tindakan yang mendasari dari tindakan tersebut. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik, karena tadi lebih kepada menghargai dirinya untuk mencari solusi. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Selanjutnya, coba kita terapkan 5 posisi kontrol tersebut dalam kasus. Di sini saya mencoba menerapkan di kasus siswa yang sering bertengkar dengan temannya. Kalau kita memposisikan diri sebagai penghukum, misalnya dengan kalimat yang seperti ini: patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Itu berarti kita menerapkan atau memposisikan diri sebagai seorang penghukum. Kemudian kalau sebagai pembuat rasa bersalah, misalnya dengan kalimat begini: berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Jadi dengan kita melontarkan kata-kata Bu Guru kecewa sama kamu, itu akan membuat anak merasa bersalah. Ya Allah, aku kok bisa membuat Bu Guru jadi segila. Diharapkan seperti itu. Kemudian posisi yang ketiga adalah teman. Bisa dengan kalimat ayolah yang tertib, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, tapi lain kali harus lebih baik ya. Bisa seperti itu, dia dianggap sebagai teman. Kemudian posisi yang keempat adalah pemantau. Ya, mungkin bisa dengan kalimat seperti ini: kamu sudah melanggar peraturan apa dan apa konsekuensinya. Jadi kita memberikan kesempatan anak untuk menyampaikan alasan-alasan ya mengapa dia melakukan kesalahan tersebut. Kemudian posisi yang kelima adalah manajer. Manajer ini adalah posisi yang paling baik di antara kelima posisi yang lain. Jadi usahakan kita sebagai pendidik ketika menghadapi anak yang murid kita yang melakukan kesalahan, kita bisa menerapkan posisi sebagai manajer. Mungkin dengan cara pendekatan, kemudian menanyakan mengapa kesalahan itu dilakukan dan apa konsekuensinya. Setelah itu, apakah itu termasuk keyakinan yang sudah disepakati, kemudian diarahkan untuk mencari solusi memperbaiki kesalahan tersebut. Itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bermuara dari peraturan atau aturan-aturan yang dibuat dan disepakati, kemudian nantinya akan naik menjadi keyakinan yang diyakini, kemudian akan selalu dilakukan. Kemarin saya mencoba membuat keyakinan kelas di kelas 6. Saya bersama anak-anak. Keyakinan kelas ini awalnya semacam kontrak belajar antara saya dengan anak-anak kelas 6. Jadi mereka saya ajak berdiskusi seperti apa sih keinginan mereka dalam pembelajaran saya itu, aturan-aturan apa yang harus diterapkan ketika pembelajaran saya itu. Kemudian mereka berdiskusi dan menyusun menjadi peraturan yang nantinya akan dilaksanakan
secara berkelanjutan. Kemudian keyakinan yang sudah disepakati itu ditempel dan dilaksanakan setiap harinya. Keyakinan tersebut dalam membuat keyakinan kelas itu harus memperhatikan beberapa hal. Di antaranya adalah keyakinan kelas itu lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam bentuk positif karena biar mudah diingat. Kalau bentuk kalimatnya negatif itu nanti kata-kata negatif itu susah diserap oleh otak anak. Jadi diharapkan dengan menggunakan kalimat positif. Kemudian dapat diterapkan di kelas. Semua ada kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi diajak anak-anak itu membuat peraturan yang nantinya akan mereka jalani. Jadi tidak kita guru yang membuat peraturan atau memaksakan peraturan kepada mereka. Kemudian keyakinan tersebut bisa ditinjau ulang, kalau tidak sesuai nanti bisa dievaluasi dan diperbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan kelas. Maksudnya keyakinan kelas itu apa? Membuat kesepakatan yang nantinya akan kita laksanakan ketika belajar atau membuat aturan kelas. Oke, kalau nanti kita akan membagikan positif ini ke masing-masing, sudah tuliskan kira-kira yang kamu inginkan, peraturan yang ingin kamu laksanakan itu apa? Tulis ini nanti ditempel di papan tulis. Oke.
guru, terus berbicara sopan pada guru. Belajaran sama masuk kelas ucapkan sama. Sekarang anak-anak coba perhatikan kesepakatan yang sudah kalian tulis. Di situ terdapat beberapa kalimat yang apa namanya coba kalian perhatikan ya, jadi kesembilan ini adalah kesepakatan yang sudah kalian tulis. Kemudian di sini ada beberapa yang menggunakan kalimat negatif. Oke, tapi ada kata tidak. Peraturan yang baik adalah menggunakan kalimat yang positif. Supaya apa? Bisa dapat diingat. Mari kita ubah kalimat yang negatif ini menjadi kalimat yang positif. Coba, nomor 1, memperhatikan guru setelah pelajaran itu sudah positif apa negatif? Positif, good. Tidak ramai saat pelajaran. Negatif, karena ada kata tidak. Kira-kira kalau dijadikan kalimat positif menjadi apa ya? Menjaga ketenangan kelas, itu ya. Setuju? Menjaga ketenangan kelas. Jadi kan di situ artinya tidak boleh ramai. Terus tidak berkata jutek. Berarti kalau dijadikan kalimat positif, berbicara yang sopan. Berbicara yang sopan. Tidak memberi temannya. Tidak memberi temannya berarti apa? Jangan itu termasuk kalimat. Berarti dibuat kalimat positif. Oke, Pak. Menghormati teman atau menghargai atau menghormati orang lain. Membuang sampah di tempatnya positif. Tidak mengajak teman, sama ya, sama menghormati itu ya. Terus hormat pada guru positif. Berbicara sopan tadi sudah ya, ada yang sama. Terus setiap masuk kelas ucapkan salam positif. Oke, berarti ada 7 kesepakatan kelas yang sudah kalian sepakati dan nantinya akan kita jadikan keyakinan kelas. Kira-kira nilai kebajikan atau kebaikan apa yang terdapat pada setiap kesepakatan ini? Memperhatikan guru, berarti nilai kebajikannya apa ya? Menghormati orang lain. Menghormati orang lain. Jadi di situ ada apa? Memperhatikan guru. Yang termasuk menghormati orang lain, memperhatikan guru saat pelajaran.
Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah penyelesaian masalah yang seharusnya kita lakukan terhadap anak yang melakukan kesalahan. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi ini. Yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Dimana menstabilkan identitas itu dengan cara kita mendekati anak, kemudian menanyakan apakah mengapa dia melakukan tindakan tersebut. Kemudian validasi tindakan yang salah. Setelah kita menstabilkan identitas, kita menanyakan, kemudian anak menyampaikan alasannya, dan itu kita sampaikan pada mereka bahwa semua manusia pasti punya kesalahan, tetapi yang terbaik adalah mereka yang mampu belajar dari kesalahan, dan itu akan membuat anak berpikir bahwasanya saya harus memperbaikinya. Kemudian setelah itu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini lebih kepada supaya anak bisa membuka motivasi intrinsik dia dalam menyikapi dan memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan. Mbak Sinta, tadi guru mendapat laporan dari tentang Mbak Raisa ya? Ya Bu, soalnya saya juga Raisa. Oh begitu. Wajar sih kalau kamu jengkel. Seandainya Bula jadi posisi kamu, mungkin akan melakukan hal yang sama. Terus apa yang kamu lakukan terhadap Mbak Raisa? Saya marah-marah sama Raisa Bu, dan merobek lembar kertas tulis Raisa. Oh gitu ya. Pastinya kamu punya alasan dong mengapa sampai merobek kerjanya Mbak Raisa. Iya dong Bu, masa saya harus diam saja? Saya sudah selesai mengerjakan PR, tapi si Raisa malah nyontek, tidak mau mengerjakan sendiri. Ya, guru maklum sih kalau kamu tidak rela atau tidak suka pekerjaan mencontek orang lain. Tapi coba kita pikirkan, apakah tindakanmu itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghargai dan menghormati Raisa. Oke, menurut pendapat kamu, saling menghargai atau menghormati antar teman itu sangat penting tidak? Kalau menurut kamu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan ketika kamu sedang marah? Kalau begitu, bersediakah kamu memperbaiki masalah ini? Terus apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Saya akan lebih sabar karena kalau ada yang menginginkan saya akan melaporkan kepada Bapak Ibu. Bagus, tepat sekali tidak? Baik, sekarang Mbak Sinta boleh kembali ke kelas. Tetap semangat ya. Mas Budi, saya mau laporan ini. Katanya kamu sangat lambat ke sekolah. Iya. Seingat kamu, sudah berapa kali kamu melakukan seminggu ini? Cuma kali itu. Menurut kamu, sering terlambat itu termasuk kesalahan nggak? Baik, Mas Fidris, berbuat kesalahan adalah sesuatu yang wajar dan manusia. Namun, nanti kita harus bisa mengambil pelajaran kesalahan itu dan menghormatinya. Setuju? Oke. Mari kita cari solusi bersama-sama ya. Mas Fidris pastinya punya alasan. Kamu tahu keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati? Kalau terlambat dapat sekolah itu termasuk keyakinan kelas kita? Tidak. Oke, jadi keyakinan kelas apa yang sudah Mas
juga tidak disiplin. Saya minta maaf ya Bu. Iya Mas Bukis, kamu sudah menunjukkan sikap yang baik dengan mau meminta maaf. Menurutmu, apa yang harus kamu lakukan supaya tidak terlambat lagi? Saya akan mengurangi main HP dan tidur lebih cepat sehingga tidak terlambat. Baik, Mas Bukis sudah menemukan solusinya. Selanjutnya guru akan komunikasi dan bekerjasama dengan kamu untuk supaya kamu jadi Mas Bukis. Ya, sekarang Bukis boleh tetap semangat ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akyasa Sinta Noviana dari kelas 5. Saya senang sekali diajak diskusi dengan guru tentang cara mengendalikan emosi karena tindakan teman saya. Saya harus belajar lebih sabar dan menghormati teman yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puri Putra kelas 5. Saya senang diajak diskusi Bu Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya akan mengurangi main HP dan tidak bergadang lagi sehingga saya tidak terlambat ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu pemaparan terkait dengan budaya positif yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan budaya positif itu di sekolah kita dengan benar-benar ya, dengan benar dimulai dari dulu, kemudian bisa dilihat oleh siswa-siswi kita sehingga bisa menjadi karakter yang nantinya bisa dicontoh oleh anak didik kita, karena disadari atau tidak kita adalah role model bagi peserta didik kita. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.